Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'al intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Masih tentang adabul muta'alim. Mungkin malam ini kita selesaikan ya adabul muta'alim. Lalu setelah itu adabul fatwa wal mufti wal mustafti. Ini cukup panjang ya. Adabul mufti mustafti di dalam kitab Majmu ini cukup panjang. Maka sebagian penerbit itu memisahkan khusus adabul mufti wal mustafti ya. Aslinya itu diambil dari Majmu, tapi bagian adabul mufti wal mustafti itu saya lihat beberapa cetakan itu dipisahkan sendiri ya. Sebagaimana Muqaddimah Majmu dipisahkan sendiri, padahal aslinya rangkaian dari seri kitab Majmu ya, termasuk adabul mufti wal mustafti, karena memang pembahasannya cukup panjang ya. Cukup detail, dan bahkan banyak juga yang membaca khusus adabul mufti wal mustafti saja ya, yang bagian-bagian adabul alim wal muta'alim, kemudian muqaddimah yang awal itu ada juga yang tidak dibaca ya, hanya bagian adabul mufti wal mustafti. Nah, hari ini itu urgensinya cukup penting. Ini semuanya penting. Kalau dikatakan penting, semuanya penting. Adabul alim itu penting, adabul muta'alim sangat penting, adabul mufti wal mustafti pun sangat penting. Ya, jangan sampai orang belum sampai pada derajat mufti berfatwa ya, atau menghukumi diri sudah layak berfatwa. Itu pun jadi masalah ya. Kita tidak tahu kita itu sudah layak atau tidak ya, sudah pantas berfatwa atau tidak. Nah, itu nanti dibahas di dalam adabul mufti wal mustafti ya, biar kita lebih hati-hati dalam menilai diri. Kalau menilai diri itu biasanya kan lebih apa ya? Lebih menilai diri itu lebih yang menguntungkan kita. Makanya bagaimana para ulama salaf itu apa namanya? Sangat memperhatikan tentang adabul mufti dan adabul mustafti. Sebentar. Ya, kita masuk halaman 95 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Wa min adabihi al-hulmu wal ana. Ini bagian dari adab muta'alim ya. Bagian dari adab belajar ilmu al-hulmu wal al-hilmu ya. Al-hilmu wal ana. Ya, lembut, tidak terburu-buru. Wa ayyakuna himmatuhu aliyah. Cita-citanya harus tinggi ya. Karena tidak semua orang yang belajar pun memiliki cita-cita tinggi. Yang penting belajar. Mau jadi apa? Ya cukup jadi cukup jadi. Padahal dia bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Nah, itu penting ya, cita-cita tinggi. Ada kalanya memang orang kemampuannya sangat terbatas, sangat rendah. Itu ya, ada ya di sekitar kita pun kita menemukan keterbatasan kemampuan. Tapi ada juga orang yang aslinya berpotensi, tapi karena cita-citanya rendah, akhirnya ya usahanya pun rendah. Usaha rendah itu ya karena cita-citanya ya kecil. Ya. Makanya ayyakuna himmatu aliyah. Thalibul ilm itu muta'alim itu cita-citanya harus tinggi. Ya. Jadi ulama, jadi muhaddis, jadi faqih. Lalu setelah cita-cita tinggi ya kerja kerasnya yang tinggi. Fala yardo bil yasir ma imkanil katsir. Jangan merelakan diri dengan sesuatu yang sedikit ma'imkanil katsir, padahal dia masih memungkinkan mendapatkan lebih dari itu. Thalibul ilm itu jangan qanaah dalam ilmu ya. Saya cukup. Tapi himmah aliyah. Ya, wa alla yusawfa fi istighalihi. Jangan dinantikan ya at-taswif. Ini harokatnya kayaknya kurang pas. Taswif itu sawwafa yusawwifu ya. Wa alla yusawwifa. Itu dari taswif ya kalau masdarnya. Jangan dinantikan, nanti aja.
nanti masih bisa. Itu akhirnya nanti nggak kelaksana karena banyak saufa ya, nanti eh, sebisa mungkin segera dikerjakan kalau memang memungkinkan. Wa alla yu'akhkhar tahsila faidatin wa in qallat idza tamakkana minha. Ini thalibul ilm ya. Jangan mengakhirkan mendapatkan satu faidah ya, walaupun itu kecil ketika memungkinkan. Misalnya kita dapat satu faidah. Kemudian ini kalau tidak ditulis nanti lupa, maka tulis segera. Makanya ada sebagian guru yang memberi nasihat, thalibul ilm itu minimal punya buku kecil ya. Buku apa namanya? Not yang kecil itu ya. Tujuannya apa? Menuliskan jika ada faidah, ada ilmu baru yang dia dengar itu tulis. Jadi nanti buku kecil itu kumpulan faidah-faidah yang dia dapatkan dari sekitarnya. Itu lama-lama akan banyak ya. Buku yang kecil ya, ada faidah tulis, ada faidah. Kalau kecil kan kemana-mana dibawa gampang. Itu thalibul ilm ya, senjatanya. Atau kalau sekarang mungkin bisa dengan handphone, ya ditulis dengan handphone. Ada juga yang memberitahu seperti tadi ya, bahwa buku kecil misalnya ingin menghafal syair yang banyak. Itu nggak perlu banyak-banyak, sehari tuliskan satu syair atau tuliskan satu faidah. Kemana-mana dibawa, dibaca, nggak sengaja tapi dibaca sepintas. Itu lama-lama satahsulu alaika maklumat katsirah katanya. Maka dalam waktu yang tidak terasa kita itu mendapatkan pengetahuan yang banyak dengan cara yang tidak terlalu berat. Kalau sengaja menghafal itu kan agak repot. Ini cuman tulisan satu bait atau satu faidah dalam satu buku, kemana-mana dibawa ya, buku kecil dilihat. Nah, itu kalau terus secara istiqomah, kata beliau Syekh Mukhtar Jamil, ya, itu akan mendapatkan informasi atau pengetahuan yang banyak. Nah, thalibul ilmi itu harus gitu ya. Wala yu'akhkhar wala yu'akhkhar atau wala yu'akhir bisa ya. Yu'akhkhar diakhirkan, yu'akhir mengakhirkan. Wala yu'akhir tahsila faidatin wa in qallat idza tamakkana min. Wa in amina husuluha ba'da sa'ah. Walaupun ketika dinantikan 1 jam lagi itu masih memungkinkan kita mendapatkan. Li anna li ta'khir afat wa li annahu fi zaman tsani yahsulu ghairuha. Karena apa? Ketika kita mengakhirkan maklumat atau ilmu yang bisa dapatkan sekarang, itu aslinya waktu yang akan datang kita bisa mendapatkan ilmu yang lain. Ya, ketika ilmu yang sekarang yang harusnya kita dapatkan diakhirkan yang nanti, maka di waktu yang nanti kita tidak bisa mendapatkan ilmu lain karena apa? Menulis yang harusnya bisa ditulis sekarang. Ya, wali annahu fi zaman tsani yasulu ghairuha. Wa ani Rabi' qol lam ara Syafi'i akilan binahar wala naiman billail lihtimamihi bitasnif. Wow, ini berat ya. Kata Rabi', ini muridnya Imam Syafi'i, salah satu perawi dari Imam Syafi'i, saya tidak pernah melihat Imam Syafi'i akilan binahar, makan siang hari, ya, wala naiman billail, tidur di malam hari, lihtimamihi bitasnif. Karena apa? Sangat tingginya himmah di dalam menulis, membaca, menghasilkan ilmu. Ya. Ini seorang Imam Syafi'i. Dalam apa namanya, di dalam manakibnya di awal-awal kitab Majmu' ya, beliau mengatakan masyabi itu mundu isna asyar sana. Saya tidak pernah kenyang semenjak 12 tahun yang lalu dari makan. Karena waktunya tidak dihabiskan untuk makan. Makanya kata Imam Rabi, lam aro Syafi'i akilan binah. Bukan berarti tidak makan, tapi karena saking sedikitnya mungkin. Imam Rabi tidak pernah melihat Imam Syafi'i sedang makan, nyantai. Itu kita ya. Kalau ulama itu, makanya ada kitab yang sangat bagus ya. Qimatuz Zaman Indal Ulama. Berharganya waktu menurut para ulama itu bagaimana mereka begitu memperhatikan, begitu menjaga efisiensi waktu. Ini salah satu contohnya Imam Syafi'i. Dan ulama kita yang seperti itu ya banyak. Ada yang makannya bubur saja. Kenapa? Kalau makan nasi lama ngunyah. Itu daripada
daripada waktu dipakai lama buat ngunyah, mendingan pakai baca, pakai nulis dan yang lain. Jadi mendingan bubur, kalau bubur tuh cepat katanya. Kemudian ada yang makannya disuapin oleh adiknya. Kenapa? Karena kalau nyuapin sendiri, ini tangan nggak bisa nulis. Hanya disuapin dia sambil nulis. Oh, itu kelas berat lagi ya. Itu ada di dalam Safhat min Sabri Ulama, bukan apa Akimatuz Zaman Indal Ulama karangan Syekh Abdul Fattah Abu Guddah. Kita akan godek-godek ya. Godek-godek bagaimana ulama dulu begitu memberikan perhatian penuh terhadap efisiensi dan penggunaan waktu. Ya. Wala yuhmalu nafsahu ma la tutiku makhafatal malal wa hada yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Nah, ini kaidah penting ya, wa hada yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Kalau kita memang bisa persis mencontoh para ulama, yaitu kita ikuti. Tapi ada kondisi yang tidak memungkinkan kita persis seperti para ulama dahulu. Itu bisa kondisinya memang bisa berbeda. Ya. Sebab dalam hal apapun ini kaidah yang sering disebutkan Imam Nawawi juga. Ya. Yakhtalifu bikhtilafin nas. Di dalam Al-Azkar beliau pun menyebutkan masalah zikir yakhtalifu bikhtilafin nas. Ada orang yang dengan sibuk ngajar, sibuk menulis, maka zikir lisan itu nggak perlu banyak. Karena bagi dia lebih baik memperbanyak mengajar, berfatwa, menulis daripada memperbanyak zikir lisan. Tapi ada juga orang yang mengajar tidak, banyak waktu luang, yaitu diperbanyak zikir. Ya, maka tidak bisa kita mengiaskan ya, atau menganalogikan kegiatan orang lain dengan yang lain atau dengan diri kita. Ya, kondisinya bisa jadi berbeda. Maka wahada yakhtalifu bikhtilafin. Dan seperti ini akan berbeda setiap orang. Maka kita bisa lihat ya dalam Al-Azkar, awal-awal kitab zikir, akhirnya beliau pun mengatakan hada yakhtalifu bikhtilafin nas. Wa idza jaa majlis syekh falam yajidhu intadarahu ya. Wala yafuta darsahu illa ayyakhafa karahata syekh lidzalik bi ayya'lama min halihi al-iqra fi waqtin bi aini fala yashukku alaihi bi tilabil qiraah fi ghairi. Qala al-khatib, ini khatib al-Baghdadi ya. Khatib al-Baghdadi. Khatib al-Baghdadi itu yang menulis kitab Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Ya, kitab Mustalahul Hadis. Ya, kemudian Imam Ibnu Shalah itu banyak mengambil materi utama kitabnya Muqaddimah Ibnu Shalah dalam hadis itu dari Al-Kifayah fi ilmi riwayah. Ya, Al-Khatib Al-Baghdadi spesialisnya banyaknya dalam ilmu hadis, tapi beliau juga punya kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Ya, itu masih karangan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Beliau pun mempunyai kitab tarikh yang cukup terkenal yaitu Tarikh Baghdad. Ya, itu berapa jilid? 15 atau 10 jilid ya. Kita baca yang tebal-tebal itu nggak ada waktu ya, tiba-tiba menjadi tidak ada waktu. Apa kata Imam Khatib Al-Baghdadi? Idza wajadahu na'iman la yasta'zin alaih bal yasbiru hatta yastayqad aw yansarif. Ya, ketika melihat gurunya sedang tidur di rumah atau di tempat manapun mendapati sedang tidur, la yasta'zin alaih. Jangan minta izin untuk membaca atau belajar, biarkan. Bal yasbir hatta yastayqid hatta yastayqid aw yansarif. Wal ikhtiyar as-sabru. Baiknya ya sudah, nanti saja. Kama kana Ibnu Abbas wassalaf yaf'alun. Wa yanbaghi ayagtanima ya. At-tahsil fi waqtil faragh wan nasab. Maka seyogyanya mengambil iktinam itu mengambil keuntungan ya, dari gonab. Mengambil kesempatan at-tahsil di dalam menghasilkan ilmu. Ada istilahnya marhalatut tahsil ya dalam mencari ilmu. Marhalatut tahsil itu mengambil atau menyerap ilmu sebanyak-banyak. Itu kapan? Ya ketika masa-masa belajar, sebelum masa-masa di pondok ya, masa-masa muda, itu ulama sering menyebutkan ayyamut tahsil. Kenapa? Karena waktunya kosong ya, tidak banyak disibukkan dengan banyak perkara, tidak menjabat, belum apapun. Itu waktu yang sangat efektif untuk at-tahsil. Wa ayyam bagi ayyam tanim at-tahsil fi waqtil faragh wan nasyat.
Ya, kesempatan sebanyak-banyaknya mendulang ilmu itu ketika gunakan dalam waktu yang santai, ya, nggak banyak tidak banyak kesibukan, wan nasyat, dan ketika semangat, wahala syabab, dan ketika muda, wa quwwatal wahali syabab wa quwwatil badan, wa nabahatil khatir, wa qillati syawagil, qabla awaridil batalah, wartifa'il manzilah, wa qad ruwina an Umar radhiyallahu an tafaqqahu qabla an tasudu. Ya. Maka kata sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an, ini dikutip juga oleh Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari dalam sahihnya itu mengutip perkataan yang ini dengan hadisnya mu'allaq, ya, hadisnya mu'allaq, beliau tidak menyebutkan sanadnya. Jadi dalam Sahih Bukhari kita tahu di awal bab itu rata-rata mengutip satu hadis namanya hadis mu'allaq. Karena apa? Karena Imam Bukhari tidak mengatakan sanadnya langsung kepada sahabat. Ya, itu disebut mu'allaq. Ada pembahasan khusus dalam mustalah hadis mu'allaqat Bukhari. Ya. Apa kata sahabat Umar? Tafaqahu qabla an tasudu. Tafaqahu, belajarlah dengan baik, ya. Memahamilah dengan baik qabla an tasudu, sebelum engkau menjabat. Kalau sudah menjabat, itu pikirannya terbagi-bagi, ya, punya tanggung jawab lain. Menjaga konsentrasi itu menjadi sulit. Sebagai ini sejalan dengan perkataan Imam Syafi'i, wa qala Syafi'i tafaqqah qabla an tar'as. Ya, belajarlah dengan baik, ya, menjadi faqihlah dengan baik sebelum antar'as, sebelum menjadi rois, sebelum memimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Ini ghaliban, ya. Ketika engkau sudah menjabat menjadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan, tidak ada lagi masa untuk tafaqquh. Ghaliban, biasanya seperti itu. Walaupun ada pengecualian yang bisa saja, tapi ghaliban orang kalau sudah menjabat, apalagi jabatannya banyak, ya, pikiran itu bukan bagaimana memahami kitab, ya, tetapi bagaimana bertanggung jawab terhadap jabatan yang dia pegang, jabatan apapun. Itu kan mikir itu perlu fokus, ya, jam'ul himmah, mengumpulkan konsentrasi. Ketika konsentrasi pecah-pecah, ya agak agak lambat dan sulit. Ya. Wa ya'tani bi tashihi darsihi alladhi yatahaffaduhu tashihan mutqanan ala syekh, summa yahfadu hifdan muhkaman, summa ba'da dzalika yukarriruhu marrat liyarsakha rusukhan mutaakkidan, summa yura'ihi bihaitsu la yazalu mahfudan jayyidan. Ya. Wa yabda'u darsahu, ini yang sering diamalkan para ulama, ya. Wa yabda'u darsahu bilhamdillah wassalatu ala rasulih wa du'a lil ulama wa masyaikhihi wa walidihi wa sairil muslimin. Jadi sebelum memulai pelajaran ini bagi muta'alim. Bagi mu'alim itu tadi ada. Ya. Nanti ke depan kita amalkan, ya. Kalau di sini muta'alim, si tolibul ilm memulainya dengan bismillah, hamdalah, ya, pelan. Salawat, salam, dan jangan lupa doa kepada para ulama, para masyayikh, para guru, kepada orang tua, kuasa iril muslimin. Ya. Makanya kita sering lihat dalam majlis-majlis ilmu, ya, dalam majlis-majlis hadis yang membaca itu kan biasanya ada syekh, kemudian ada qori yang membaca. Yang membaca sebelum memulai itu mendoakan dulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala, biasanya cepat, ya. Allahumma gfirli wali masyayikhina wali. Itu adab yang dicontohkan atau dianjurkan oleh Imam An-Nawawi. Begitupun dengan muallimnya. Bahkan di awal, ya, di halaman berapa? Di Adabul Muallim, Adabul Alim, itu sunnah diawali dengan membaca ma tayassara minal Qur'an. Membaca ayat Quran walaupun sedikit. Lalu dilanjutkan dengan doa kepada guru-guru dan sebagainya. Itu dijelaskan. Ya. Jadi kalau banyak para ulama yang mengamalkan itu, ya. Di Azhar saya lihat sepertinya seperti itu juga, ya. Jadi memulai pelajaran dengan sholawat, salam, mendoakan guru-guru, mendoakan para ulama, mendoakan orang tua, dan itu telah
dicontohkan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'. Ya. Wa yubakkiru wa yubkir ya, wa yubkiru bidarsihi li hadithi Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya, kalau kita belajar memang sebaiknya dari subuh, dari seawal mungkin, secepat mungkin, sedini mungkin. Ya. Memungkinkan mulai dari subuh itu baik. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, kemudian juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, diriwayatkan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Albani fi Sahih Sunan Ibnu Majah. Ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi subuh itu atau pagi-pagi itu sebaiknya sebisa mungkin diawali dengan belajar. Bal yusah wa yudawimu ala takrari mahfudatihi wala yahfadu ibtida'an minal kutub istiqlalan bal yusahhah atau yusahih ala syekh kama dzakarna. Jadi kalau kita ingin menghafal matan ataupun menghafal Quran itu jangan dimulai menghafal sendiri, tapi harus disetorkan atau dikoreksi oleh syekh. Fal istiqlal bidzalik min adoril mafasid. Maka menghafal sendiri tanpa ada bimbingan guru, itu min adoril mafasid. Wa ila hadza asyara Syafi'i rahimahullah man tafaqqaha minal kutub dayya'al ahkam. Barang siapa yang belajar fikih, bukan cuma fikih, ya tafaqqah ini istilah fikih menjadi hukum syar'i itu kan akhir-akhir. Istilah awal fikih itu kan memahami secara mendalam. Ya, secara lugah itu fikih itu memahami secara mendalam. Doa Rasulullah kepada sahabat Ibnu Abbas, Allahumma faqihu fiddin. Itu bukan mendoakan paham fikih tentang hukum, tetapi ya faqihu itu memahami secara mendalam fiddin dalam urusan agama, apapun ilmunya. Ya. Nah, makanya beliau dikenal dengan turjumanul Quran, ya. Penterjemah Al-Quran. Padahal doanya Allahumma faqihu, karena faqih atau fikih istilah awal itu secara lugatan, ya. Artinya memahami secara mendalam. Kalau dalam bahasa fikih itu setelah faham, ya. Jadi fikih itu levelnya lebih tinggi daripada faham. Faham dulu baru fikih. Itu secara bahasa. Nah, kata Imam Syafi'i, man tafaqqaha minal kutub. Barang siapa orang yang belajar ilmu agama dari buku, otodidak dari awal, dayya al-ahkam, maka dia telah banyak membuang hukum. Kenapa? Karena kalau tanpa guru dari awal, ya nanti masuk dalam istilah apa? Nisful faqih yufsidul ahkam, nisfut tabib yufsidul abdan. Ya, di awal pun ada ya, la ta'khudul sunnah minal sahafi wala ta'khudul Quran minal mushafi. Jangan ambil hadis, jangan ambil sunnah dari suhufi, orang yang hanya membaca sendiri, tidak digurukan, dan juga jangan mengambil Quran dari mushafi, orang yang belajar Quran sendiri tanpa ada bimbingan guru. Man la saykha fa saykhu syaitan. Ya, tidak ada guru, tidak ada yang membimbing, akhirnya fa saykhu syaitan. Dan banyak hal-hal yang akan banyak disalahpahami tanpa bimbingan guru, ya, baik itu kitab fikih ataupun kitab yang lain. Terutama kitab-kitab fikih yang matang. Ada istilah-istilah yang secara zahir itu berbeda maknanya dengan yang dimaksud dalam fikih. Bahkan kita temukan misalnya dalam terjemah kitab-kitab fikih yang terjemahannya kurang pas. Saya lihat ada terjemah Matan Abi Syuja ketika dalam bab puasa yang membatalkan itu huknah. Diterjemahkan apa? Sebagai suntik. Itu kan kurang pas. Ya. Huknah dalam kitab fikih itu bukan huknah istilah sekarang. Istilah sekarang huknah itu suntik. Tapi dalam kitab fikih itu obat yang dimasukkan ke dalam lubang dubur. Jadi kalau sekarang seperti obat mencret, ya apa namanya, dulkolak, ya kayak dulkolak dan sebagainya. Itu namanya huknah. Jadi dimasukkan dari obat yang dimasukkan ke lubang dubur. Nah, diterjemahkan oleh si penerjemah itu jadi suntik. Kemudian menerjemahkan hammam.
dalam kitab fikih itu hammam diterjemahkan sebagai kamar mandi. Padahal hammam istilah dulu dalam fikih termasuk itu sauna, ya, sauna. Makanya yukrohu dukhulul mar'ah ilal hammam. Itu kalau diartikan kamar mandi itu kebingungan sendiri. Ya. Atau misalnya istilah jaib. Ya. Jaib dalam bahasa Arab sekarang itu kan saku. Jaib di dalam kitab fikih itu bukan saku, tapi baju Arab yang tebal itu ya, yang longgar. Lalu biasanya kalau bawa barang, tengahnya diikat, lalu barang dimasukkan ke sini. Ini disebutnya jaib. Ya. Jadi yang apa yang dimasukkan ke sini kan suka lebar, beli barang masukkan. Itu disebut dengan jaib. Termasuk ada cerita dari Syekh Muhammad siapa yang Adilah Mustafa Muhammad Mustafa Khin, ya Mustafa Khin. Beliau di muqaddimah kitab Asarul Adilah Mukhtalafi mengatakan, dulu saya belajar fikih baca sendiri, terus ada ibarat yang saya enggak nyambung-nyambung, dilihat di kamus enggak nyambung. Apa kata beliau? La yajuju berembul bi berembul. Dia bingung. La yajuzu bai'u berembul bi berembul. Itu apa katanya? Ternyata ditanyakan kepada seorang guru, la yajuzu bai'u bur mablul bi bur mablul. Ya. Bur itu kan gandum, mablul yang basah. Bibur mablul dengan gandum yang basah. Itu kan dalam bab riba. Ya. Tidak boleh tukar menukar atau menjual beli sesama gandum yang sama-sama basah. La yajuzu bai'u bur mablul bi burrin mablul. Itu Mustafa Khin, beliau mutar-mutar nggak paham-paham itu apa maksudnya. Ditanyakan kepada seorang guru, itu langsung dijawab dengan mudah. Nah, itu makanya bagaimana mau menjadi seorang mufti, bagaimana ketika belajar dari awal tanpa guru, dan itu akan sangat lambat. Dan ilmu itu indal ulama. Ya, sekali lagi, al ilmu indal ulama. Ilmu itu adanya di ulama, bukan di kitab. Kitab itu maklumat, ya, kitab itu pengetahuan. Makanya dalam Islam beda antara pengetahuan dengan ilmu, antara ma'rifah dengan ilmu. Ya, ilmu itu yang menggerakkan menjadi amal. Kalau pengetahuan ya kita tahu, tetapi tidak menjadi amal. Nah, ilmu itu indal ulama yang bisa menggerakkan menjadikan kita lebih baik itu ada di ulama. Kitab itu bisa memberi kita pengetahuan. Kalau dengan ilmu indal ulama, ya, kemudian nanti sambil baca kitab itu apa namanya pendamping. Ya, tapi kalau baca dari awal tanpa guru, nah itu agak sulit. Mungkin kita jatuh kepada sombong, kita merasa diri paling bisa, ya. Maka ilmu indal ulama. Dan sejarah para ulama kita semua, ya, ulama a'immatul ummah itu tidak ada yang otodidak, semuanya berguru. Ya, adapun setelah berguru baca masing-masing itu di mana-mana seperti itu. Ya. Wal yudzakir bi mahfudatihi wal yudimil fikra fiha wa ya'tani bima yahsulu fiha minal fawaid wal yurafiq ba'da hadiri halaqati syaifil muzakarah. Qala al-Khatib, ini masih Imam Khatib Al-Baghdadi. Saya tidak tahu ini dari kitab apa, tapi kemungkinan dari kitab tadi Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Ya. Di sini muhakkiknya pun tidak mencantumkan, tapi kemungkinan besar adab-adab seperti ini ada dalam kitab Al-Kifayah fi adab fi Al-Kifayah fi Ilmi Riwayah. Qala al-Khatib wa afdal mudzakaratul lail. Wa kana jama'atun minas salaf yaf'aluna dzalik. Nah, ya, para ulama salaf itu banyak yang mengamalkan malam hari atau menggunakan malam hari untuk muzakkar. Nah, sesuatu yang sudah banyak diamalkan para ulama itu biasanya memang ada ada kelebihan. Selama kita bisa mengikuti ya tamassal bisalaf, maka sebisa mungkin kita amalkan. Ya. Sebisa mungkin kita tidak membuat yang baru selama kita bisa persis mengamalkan seperti para salaf. Karena apa? Itu biasanya sudah tajribah, sudah terbukti.
ya, para ulama. Misalnya apa? Para ulama biasa memulai kitab fikih itu dari, kalau dalam mazhab Syafi'i, dari Safinah, kemudian dari Matan Abi Suja, naik kepada Takrib, Fathul Qorib, lalu naik ke Fathul Muin dan Minhajul Thalibin. Itu sudah terbukti di banyak tempat dan berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun seperti itu. Itu berhasil mencetak para fuqaha. Kita sebisa mungkin ya mengikuti seperti itu. Kemudian kalau dalam nahwu ya, mulai dari Al-Ajurumiyah, ya, kemudian Syarah Ajurumiyah, Ashmawi, lalu Mutammimah, lalu Alfiyah, atau ada yang Qatrun Nada baru Alfiyah. Dan para ulama itu mengamalkan seperti itu dan berhasil mencetak ulama, ya, sebisa mungkin kita pun ikut seperti itu. Ya. Karena bisa jadi ada sir, ada rahasia, ya, ada berkah tersendiri, dan itu para ulama berhasil menangkapnya. Ya, kita mungkin tidak berhasil menangkap hal tersebut. Ya. Anna wa kana jama'atan minas salaf yaf'aluna dzalik wa kana jama'atan minhum yabda'una minal isya farubbama lam yakunu hatta yasma'u adzana subhi. Oh. Ada yang mudzakarah mulai dari isya sampai subuh. Masya. Ini semalaman begadang untuk ilmu. Ya. Berat. Tapi nanti kita qaidahnya yakhtalifu biikhtilafil ashkhas, ya. Yakhtalifu biikhtilafin nas. Wayam bagi ayabda min durusi alal masyayikh, ini ditekankan berkali-kali, ya, memulai belajar itu kepada guru. Wa fil hifdi wa taqrar wal mutala'ah bil aham fal aham wa awwalu ma yabtadi'u bihi hifdzul Qur'anil aziz fa huwa ahammul ulum wa kana salaf la yu'allimuna al hadits wal fiqha illa liman yahfadul Qur'an. Nah, ini pengulangan, ada agak pengulangan dengan yang sebelumnya, ya. Kalau ini perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi, sebelumnya perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan awal mula belajar itu dimulai dari menghafal Quran, baru belajar yang lain. Di sini pun sama, ya. Awwalu ma yubtada'u bihi fil Quran. Memulai belajar itu dengan menghafal Quran. Nah, di sini jadi pelajaran bagi kita, ya, bahwa menghafal Quran itu tahap pertama dalam belajar ilmu, bukan tahap terakhir. Nah, fenomena di kita banyak, tentu tidak semua, ya. Menghafal Quran pertama kali belajar dan terakhir. Setelah hafal Quran tidak belajar lagi. Dianggap hafal Quran adalah akhir dari segalanya. Dan itu banyak, ya, saya temukan. Saya banyak bergaul dengan beberapa penghafal Quran yang masih muda. Setelah selesai hafal Quran 30 juz lancar, ya sudah, tidak melanjutkan lagi. Atau kalau melanjutkan ya belajar sederhana. Akhirnya mandek di hafalan Quran. Padahal kalau versi Imam Nawawi, hafalan Quran itu tahap pertama. Bukan tahap pertama dan terakhir. Ini yang mirip dengan salaf dalam memulai, tetapi beda dengan salaf ketika salaf menjadikan itu langkah awal. Ya, orang sekarang tidak semua, ya, menjadikan hafal Quran sebagai awal dan juga akhir. Dan itu saya temukan banyak. Karena apa? Banyak semakin dibuka ma'had tahfidz, kemudian membutuhkan pengajar yang banyak, ya, masih muda, sudah hafal Quran, akhirnya direkrut sana, rekrut sini, rekrut sana. Karena kalau namanya sudah jadi pengajar itu kan waktunya tidak terlalu luas. Dia punya kewajiban membimbing. Akhirnya mandek. Ya, kalaupun ada kenaikan ilmu tidak terlalu banyak, sedikit. Walaupun yang terus belajar ya juga banyak. Ya. Nah, itu yang fenomena hari ini yang mungkin perlu kita renungkan kembali, ya, bahwa menghafal Quran itu jangan sampai menjadi yang pertama dan yang terakhir. Jadikan menghafal Quran itu sebagai yang pertama, setelah itu belajar ilmu-ilmu yang lainnya sebagaimana ditekankan oleh Khatib Al-Baghdadi dan Imam Nawawi di awal-awal kita. Wa awwalu ma yubtada'u bi hifdzul Qur'an aziz fa huwa ahammul ulum. Wa kana salaf, ya, la yu'allimuna al-hadits wal fiqh illa man. Para salaf itu tidak akan memulai mengajarkan yang lain baik hadis atau fikih kecuali orang yang hafal Quran.
Wa idza hafidhahu falyahdhar minal istighali anhu bil hadis wal fiqh wa gurima istighalan yu'addu ila syai'in minhu aw ta'riduhu linisyan. Apabila sudah hafal Quran, lalu belajar ilmu yang lain, hati-hati jangan sampai lupa murojaah sehingga lupa. Ya. Sehingga yang hafalannya jadi lupa. Wa ba'da hifdzil Quran, oh ini lanjutan ya. Ini Khatib Al-Baghdadi juga. Ini menekankan yang sebelumnya. Wa ba'da hifdzil Quran yahfadu min kulli fannin mukhtasaran wa yabda'u bil aham wa min ahammiha al-fiqh wan nahwu. Hummal hadis wal usul. Ini muqarrar di dalam mengajarkan ulum syar'i kepada murid-murid kita. Dan ini banyak diamalkan ya. Saya lihat rata-rata seperti ini. Jadi ini ulama sudah menjalankan, ini hanya menguatkan apa yang dipraktekkan oleh para ulama kita. Ya, jadi ada misalnya kalau tanya apa argumentasinya mana atau dalilnya mana? Ya, apa yang disampaikan oleh Khatib Al-Baghdadi. Beliau itu abad ke-5 ya kalau tidak salah atau abad ke-6 Imam Khatib Al-Baghdadi. Nah, setelah menghafal Quran yahfadu min kulli fannin mukhtasar. Menghafal dari setiap fan tapi mukhtasar. Ini yang penting juga ya. Catatannya mukhtasar. Jangan dulu kitab yang besar. Ini tradisi para ulama kita. Ya, dalam Sahih Bukhari itu rojulun rabbani itu yang memberikan ilmu sedikit, sigorul ilm qabla kibariyah. Memberikan ilmu yang sedikit dulu, yang kecil-kecil baru yang besar. Jangan langsung semuanya disuapkan. Ya. Maka setelah menghafal Quran, menghafal mukhtasar ya, dari setiap fan. Dalam fikih misalnya dalam mazhab Imam Malik, Risalah Ibn Abi Zaid, ya, dalam mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad, Aqsal Mukhtasarat yang tipis, dalam mazhab Imam Abu Hanifah, apa namanya yang tipis itu saya lupa lagi. Sebelum Quduri itu. Dalam mazhab Syafi'i misalnya yang paling ringkas Safinah. Ya. Nah, jadi kalau menghafal itu yang kalau dalam Nahwu Jurumiyah itu hampir semua negara rata-rata yang mencetak ulama itu dimulai dari Al-Ajurumiyah. Jangan sampai karena Ajurumiyah itu kan memang babnya tidak lengkap. Jangan sampai ini nggak lengkap, nggak cocok. Para ulama kita dulu itu dimulai dari Jurumiyah sehingga jadi ulama. Ya. Masalah bab tidak lengkap itu di mana-mana namanya mukhtasar itu tidak akan lengkap karena bukan untuk melengkapi, untuk mendasarkan. Makanya kalau habis Jurumiyah itu ada syarahnya, Asmawi atau Kafrawi, lalu Mutammimah. Nah, Mutammimah itu melengkapi, baru yang lengkap nanti Alfiyah. Itu thariqah para ulama. Jadi kadang ada orang Jurumiyah itu babnya nggak lengkap. Ya, mendingan nggak ulama-ulama yang jadi ulama hari ini dan ulama sebelumnya itu kalau kita lihat rata-rata memulai nahwu dari Jurumiyah. Makanya syarah Jurumiyah itu nggak kehitung berapa. Baik syarah ulama dulu maupun sampai hari ini disyarahin. Dan sampai hari ini diajarkan. Ya, kalau kita lihat di YouTube, wah itu banyak kali. Itu yang di YouTube, belum yang tidak di-expose di YouTube. Nah, itu ada berkah tersendiri dari kitab-kitab yang seperti itu ya. Para ulama sudah menerimanya dengan baik, bentuk ulama ya. Kita sebisa mungkin mengikuti apa yang sudah dipraktikkan para ulama. Wa min ahammiha pertamanya al-fiqh wan nahw. Fikih dan nahwu ya. Nah, ini biasa di kita ya, memulai itu fikih nahwu. Summa al-hadis wal usul. Hadis usul itu nanti setelah jenjang. Summal baqi ala ma tayassar. Lalu yang lainnya. Summa yastagilu bistisrahi mahfudati wa ya'tamidu minasyuyukh fi kulli fannin akmalahum fi sifati sabiqah. Fa in amkanahu syarhu durusin fi kulli yaumin fa'al wa illa iktasara atau uktusira ala mungkin min darsain au salasah wa ghairiha. Fa idza tamadatu ya. Jadi kalau syarah pelajaran itu ini penting juga ya. Fa in amkana syarhu durusin fi kulli yaumin fa. Kalau memungkinkan durus setiap hari itu setiap hari beberapa pelajaran. Tapi kalaupun tidak banyak, uktusiro alal mungkin min darsain au salasa.
Makanya ada thariqah para ulama mengajar bagi mubtadi itu dalam menjelaskan kitab, mengajarkan kitab itu tidak banyak. Biasanya 2, 3, 4. Karena apa? Mubtadi itu kan masih belum punya dasar. Makanya dikasih sedikit-sedikit. Kalau langsung di awal dimasukkan semua, lah apa akhirnya apa namanya? Ini nggak paham, itu nggak paham. Nah di kita, pendidikan di kita itu biasanya langsung apa ya? 10 pelajaran. Apalagi kalau SMP IT, SMA IT, 15 pelajaran. Ya, padahal belum punya dasar. Itu berbeda dengan apa yang diamalkan para ulama. Ya. Makanya di Finlandia itu ya, tidak ada ujian tuh sampai selesai SD. Kemudian kalau tidak salah belajar sampai zuhur. Kemudian satu pelajaran tidak lebih dari 1 jam. Dari satu pelajaran ke pelajaran lain istirahat 15 menit. Ya, dan kemarin dari belakang disebutkan adabul mu'alim itu jangan diusahakan jangan lama satu pelajaran. Nanti apa? Capek ya. Jangan capek. Lebih dari 1 jam itu udah lelah, apalagi anak kecil. Ya. Itu hal-hal seperti itu sudah menjadi tradisi para ulama dan hari ini ya banyak ditinggalkan. Ya. Satu pelajaran selesai 1,5 jam, guru keluar masuk guru matematik, ya, guru fisika keluar masuk guru matematik. Yang tadi fisika 1,5 jam, wah itu tambah nggak ada waktu buat istirahat. Ya. Akhirnya si anak udah pusing, ya. Nggak bersemangat lagi belajar. Lama-lama itu stres, menjadi tidak bahagia. Ya, padahal pendidikan itu harus membahagiakan. Wa ufaida tamada syaikhan fi fannin wa kana la yata'adza bi qiraati dzalikal fan ala ghairi falyaqra aidan ala tsan wa salis wa aksar ma lam yata'adzu fa in ta'azzal mu'tamad uktusira alai wa ra'a qalbuhu fa aqrab ila intifa'i, dan harus menjaga hati atau perasaan guru fa aqrab ila intifa'i, maka itu lebih dekat kepada kebermanfaatan. Ada orang yang pengetahuannya banyak tapi kurang bermanfaat. Ada yang tidak terlalu pintar, tidak banyak, tetapi bermanfaat. Nah, harapan kita ya banyak bermanfaat. Salah satunya adalah ro'a qalbal syekh. Ro'a qalbal syekh. Fa'idha bahasal mukhtasarat, intaqala ila bahtin akbar minha ma'al mutala'al mutqana. Wal inayah ad-daima al-muhkam. Wa ta'liki ma yarahu minan nafais wal gharaib wa halil, ya. Wahalil muskilat, dan halil itu mengudar, ya, melepaskan istilahnya, menjelaskan al muskilat, hal-hal yang sulit, mimma yarahu fil mutalaah au yasmahu minasyai' wala yahtaqiranna faidatan yaroha au yasmaha fi ayyi fanin kad, dan jangan pernah menganggap enteng, menganggap remeh faidah yaroha au yasmaha fi ayyi fanin. Itu mah gampang. Jangan, ya. Thalibul ilm itu tulis atau dipahami dengan baik. Bal yubadiru ila kitabatiha tsumma yuwadib ala mutalaati ma katabahu. Ya. Ini metode yang tadi, ya. Sebisa mungkin thalibul ilm itu bawa buku kecil atau kalau sekarang mungkin bisa di HP, ada faidah tulis. Dan nanti mengulangi lagi apa yang sudah ditulis. Nah, ada juga orang sekarang, anak sekarang menulis apa yang dia dengar, setelah itu disimpan. Nggak dibaca, nggak dimurojaah. Nah, itu pun ya kurang manfaatnya, ya kurang, ya. Maksud ditulis itu dimurojaah untuk dipahami. Bal yubadiru ila kitabatiha tsumma yuwadib ala mutalaati ma katab wal yulazim, ya, halqata syekh wal ya'tani bi kulli durus wa yu'alliq 'alaiha ma amkan fa in ajaza i'tana bil aham wa yu'thiru bin naubati fa innal ithal bil qurab makruh. Dan jangan memberikan jatah bagiannya kalau dia bagian baca di naubatihi, ya, gilirannya. Jadi kalau giliran dia baca jangan dikasihkan orang lain. Karena apa? Itu bagian dari kurbah kebaikan, mendekatkan kepada Allah. Fa innal isal bil qurab makruh.
Ya, mendahulukan orang lain dalam kebaikan itu makruh. Fa in ra'a syekh al-maslah fi dzalika fi waqtin asaro bi fa asaro bihi imtasala amra. Wa bagi ayrusida rifqatahu wa ghairuhu min talabah ila mawatinil istiqlal wal faidah. Wa yadhkuru lahu mastafadahu ala jihatin nasihah wal mudzakarah wa irsyaduhu. Fayubarakal fayubarikullahu lahu fi ilmi, ya, wa yastaniru qalbuhu wa tata'akkadul masail ma'a jazili thawabillahi azza wa jalla. Wa mata bakhila bidzalika kana bididdi fala yathbut ma'ahu wa in kabata lam yusmir wala yahsudu ahadan wala yahtakiru wala yu'jabu bifahmi. Ini biasanya thalibul ilm yang awal-awal, ya, setahun, 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, itu yu'jab bifahmi, sering tercengang dengan kemampuan pemahamannya. Orang lain agak sulit, dia cepat paham, bahkan banyak menemukan hal-hal baru, istinbat baru yang tidak didapatkan orang lain. Akhirnya tercengang dengan dirinya, lupa kalau itu dari Allah. Itu disebut ujub, ya. Nah, hati-hati thalibul ilm dari ujub. Itu godaan, salah satu godaan thalibul ilm kan ujub, ya. Kita lebih pintar dari yang lain, lebih cepat dari yang lain, wah, saya, ya. Waqad qaddamna hadza fi adabil muallim. Fa idza fa'ala ma dzakarnahu wa takamalat ahliyatuhu wastuhirat fadilatuhu istaghala bit tasnif. Ini sama dengan yang lain, ya. Ketika sudah lama belajar, ya, kemudian dapat izin dari guru, istaghala bit tasnif, maka setelahnya adalah menulis. Menulis itu di akhir. Wajadda fil jam'i wa ta'lib, dan serius di dalam mengumpulkan informasi, maklumat, wa ta'lib dalam menulis muhaqqaqan kulama yadhkur. Nah, ini dibuktikan oleh Imam Nawawi sendiri. Imam Nawawi belajar serius lalu dibuktikan dengan menulis dengan karya yang luar biasa, ya. Karyanya hampir semuanya menjadi rujukan dalam hadis, dalam mustalahul hadis, di dalam fikih, di dalam kitab-kitab riwayat hadis, ya, hampir semuanya bermanfaat dan dibaca oleh umat Islam, ya. Mulai dari Arba'in Nawawi, ya, kalau dalam hadis, kemudian Al-Adhkar, kemudian Riyadhus Shalihin, kemudian Syarah Sahih Muslim, kemudian Mukhtasar Sahih Muslim, itu karangan Imam Nawawi semua. Dalam mustalah hadis, At-Taqrib wa Taisir karangan Imam Nawawi itu di paling banyak dibaca juga, disarahi oleh Imam Suyuti menjadi Tadribur Rawi. Itu banyak dibaca, ya. Kemudian dalam fikih, wah itu kebanyakan dalam fikih. Tapi salah satu yang sering dibaca adalah, atau yang paling dibaca adalah Minhajut Thalibin fi Umdatil Muftin, ya. Dan itu menjadi muktamad dalam mazhab Syafi'i, ya. Majmu' itu pun dibaca tetapi tidak menjadi pelajaran yang dibaca di umum, ya. Karena apa? Panjang, berapa puluh jilid. Yang sering digunakan adalah Minhajut Thalibin, ya. Dan Minhajut Thalibin Imam Nawawi disyarahi oleh sekian syarah, ratusan syarah Minhajut Thalibin, ya. Al-Hafidh, bukan Al-Hafidh, Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Faqih punya Tuhfatul Muhtaj, ya. Kemudian Imam Khatib Asy-Syirbini punya Mughnil Muhtaj. Kemudian Imam Ar-Ramli punya Nihayatul Muhtaj. Kemudian Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari mengikhtisar menjadi Manhajut Thullab, lalu beliau sendiri mensyarahkan menjadi Fathul Wahhab. Itu banyak sekali, ya. Kemudian Imam Mahalli mensyarahi menjadi Kanzur Raghibin. Kemudian Mahalli disyarahi menjadi dihasyahi menjadi Hasyah Qalyubi wa Umairah. Itu 4 jilid. Itu berawal dari kitabnya Imam Nawawi Minhajul Thalibin. Musbitan fi naqli wastinbat mutaharriyan idhal ibarat wa bayan al muskilat mutajanniban al ibarat al raqiqah wal adillah al wahiyah musta'iban mu'zama ahkami dzalikal fan ghairu mukhillin bi syai'in min usuli munabbihan al qawaid fa bidzalika tadhhar lahul haqa'iq wa
kasyiful muskilat. Ini tugas gurunya repot juga. Guru yang baik itu ya seperti ini ya. Menjelaskan ibarat secara jelas, menjelaskan muskilat, hal-hal yang sulit dipahami, kemudian menggunakan bahasa yang mudah ya, jauhi ungkapan-ungkapan yang rokik, kemudian menjelaskan dalil ya, kemudian menjelaskan usul-usulnya dan qawaidnya. Fabiha tadharu lahul haqaiq wa tankashiful muskilat. Masalahnya kadang orang menjadi guru itu hanya sebatas profesi ya, atau jadi tujuan akhir. Orang sekolah, kuliah, wah jadi guru, PNS, sudah jadi guru ya selesai. Tidak ada keinginan memperbaharui atau mengembangkan pengetahuan. Karena apa ya? Tujuannya bekerja dari awal. Belajar itu untuk apa? Kuliah, sekolah, untuk bekerja. Udah dapat bekerja ya selesai. Karena niatnya bekerja, niatnya ijazah saja, selesai wisuda, bukunya dikasihkan. Bukunya dijual. Kenapa? Saya tidak berkepentingan dengan buku. Ya. Kepentingan saya ijazah. Kalau ijazah bisa kerja. Nah, itu akhirnya apa? Produksi pengetahuan di kalangan umat Islam ya sangat minim. Ya. Karena dari awal memang tujuannya bukan ilmu tapi ijazah untuk bekerja. Itu kalau 1-2 orang. Kalau 50% masyarakat Indonesia seperti itu kan jadi masalah besar. Ya. Makanya ada pertama tolibul ilm muta'alim ya dalam kitab ini dikatakan apa ya wajah Allah karena Allah. Kalau karena Allah bukan karena ijazah, bukan karena kerja, dia akan serius belajar dan menghasilkan produk pengetahuan yang bermanfaat. Wa yatali'u 'alal ghamid wa halil mu'dalat wa yu'arrifa madzahibal ulama warrajih minal marju. Menjelaskan perbedaan pandangan para ulama, ya, mazhab-mazhab ulama, warrajih minal marju, dan mana yang rajih dan mana yang marju. Wa yartafi 'anil jumud ala mahdi taqlid, dan menghindari jumud di dalam taklid. Ya, wa yaltahiqu bil a'imma al mujtahidin au yuqaribahum in wuffiqa lidzalik. Wabillahi taufiq. Ada yang ditanyakan, Fadol? Jam Ini Ustaz bertanya. Jam 9 ya. Enggak, silakan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Fadol. Enggak. Atau mau menambahkan itu kan boleh? Tadi metode belajar itu ya, yang gurunya menyampaikan secara detail kaidah-kaidah, ibarat-ibarat gitu kan. Apakah itu untuk kalau sekarang kan mungkin di kalangan santri ya, mungkin dari SMP, SMA gitu. Masihlah ada tradisi seperti itu gitu. Tapi kalau udah kuliah itu kadang dosen itu ya hanya ngasih makalah, suruh bikin makalah, ngejelasin seperlunya gitu. Apakah itu menyalahi kaidah juga itu Ustaz gitu di kalangan kampus itu gitu. Ya. Saya pun mengalami Demikian Ustaz. Ini nanti yang lain bisa menambahkan atau dari antum bisa menambahkan juga silahkan. Speakernya belum nyala Ustaz. Tes. Sekarang sudah jelas? Sudah terdengar? Belum? Di saya sudah terdengar Ustaz. Oh iya. Ya. Udah Ustaz. Memang mungkin untuk penekanannya berbeda ya ketika di kampus dengan misalnya yang di pesantren. Untuk tahap awal memang apa yang dipraktekkan di dalam apa yang disebutkan dalam kitab Majmu itu lebih, kalau menurut saya ini pandangan saya bisa berbeda ya. Itu memang untuk tahap-tahap awal di dalam belajar. Ketika tahapan itu sudah dilewati, bagaimana cara membaca kitab yang baik, memaknai kitab yang baik, memang tahap setelahnya adalah analisis. Ya. Kan kalau menghafal itu tingkatan awal atau yang paling rendah di dalam di dalam tahapan belajar. Tapi bukan berarti salah ya. Dunia Islam itu ada orang yang mengatakan buat apa ngapalin? Hafal itu penting. Yang jadi masalah ketika berhenti di hafalan. Dan ulama kita itu menggabungkan antara hafalan dengan pemahaman. Kemudian setelah hafalan, bagaimana memahami kitab yang baik.
Nah, setelah itu dilewati, langsung kepada tahap analisis. Itu nggak ada masalah dengan diskusi atau dengan, karena kalau terus kita berkutat harfan-harfan pun tidak dikembangkan ke dalam analisis, diskusi, itu biasanya mandek juga. Ya. Tidak sedikit dari kalangan pesantren yang berhenti di sana, itu gagap di dalam menghadapi perkembangan zaman ya, atau perubahan zaman. Nah, tapi masalahnya kadang yang masuk kuliah itu orang yang tidak punya basic agama, itu pun jadi masalah. Nah, jadi masalahnya pertama input yang masuknya memang belum punya basic. Nah, itu bisa itu rahasia umum lah ya. Saya punya teman di UIN Palembang, dia ngajar jurusan tafsir usuluddin. Yang masuknya itu jangankan menafsiri, ya, baca tafsir. Standar baca Qurannya itu Iqra 2. Jadi kualitas bacaan baca Quran itu kayak anak baru Iqra 2. Makanya kata teman saya itu, udah nggak usah mikirin tafsir. Pokoknya selesai pelajaran tafsir ini, antum sudah lancar baca Quran. Sudah itu saja. Ya, sampai Iqra 6. Itu dapat C. Nah, memang itu problem juga ya. Aslinya kalau diikuti dari awal 6 tahun di ibtida sanawi misalnya ya, sudah bahasa Arab sudah baik, membaca kitab sudah paham ya, ilmu alat yang lainnya sudah baik, tahapan kuliah itu kan namanya perguruan tinggi. Itu pengembangan aslinya memang nggak ada masalah. Masalahnya itu ketika yang masuk perguruan tinggi dari umum dan tidak ada basic. Kalau umum ada basic, ya itu nggak ada masalah ya, ada. Nah mungkin problemnya kalau menurut saya di sana ya. Berkutat dengan kitab kuning tanpa dibarengi kitab putih itu pun kadang agak mandek ya, gagap menghadapi realitas yang terus berubah ya, yang mungkin belum tercover di dalam kitab kuning. Nah masalahnya masuk perguruan tinggi belajar yang seperti itu tidak ada basic ilmu agama yang kuat. Nah, akhirnya jadi gelar SAG atau sarjana hukum Islam, belum pernah belajar kitab fikih dari kitab, akhirnya bingung sendiri. Nah itu ya problem pendidikan kita. Ya mungkin itu ya. Yang lain kalau mau menambahkan silakan. Atau yang tadi Pak mau. Ya, Ustaz, tanya Ustaz, yang terkait dengan tadi awal belajar itu kan tadi Ustaz hafid Quran ya. Maksudnya hafid di sini itu memang hafal di luar kepala atau memang kita sudah membaca di depan guru huruf-hurufnya satu Quran itulah. Kalau di kampung tuh tamat lah gitu, namatkan gitu. Ya, gitu. ya. Nah, apakah hafalan yang dimaksud atau yang membaca dengan huruf yang benar sampai selesai dari awal sampai akhir gitu? Seperti apa ya? Kalau dalam istilah di sini itu memang menghafal di kepala, bukan hanya sebatas baca. Jadi memang tradisi ulama kita dulu itu hafal Quran dari awal. Bahkan di beberapa negara itu masih ada. Mungkin di Indonesia itu agak jarang ya. Sekarang mulai berkembang. Itu tentu baik ya. Mulai menghafal dari kecil itu tentu baik. Tapi jangan sampai berhenti di sana. Jadi menghafal itu kalau dalam kitab-kitab itu memang dihafal Qur'annya keluar kepala. Nah, tapi nanti harus dibedakan hifdzu di sini dengan hifdzu di dalam ilmu hadis. Ya, hifdzu dalam ilmu hadis itu tidak mesti dihafal, tapi tertulis itu sudah disebut hifdzu. Ya. Nah, itu yang sering jadi perdebatan ya di dalam ilmu hadis ketika bagaimana hadis yang banyak hanya sebatas dihafal. Nah, hifdzu di sana dijaga itu para ulama itu ya dihafal ya ditulis. Bahkan ada yang tidak hafal tapi ditulis. Itu sudah disebut menjaga hadis ya, hifdzu itu. Makanya dobat dalam rawi itu kan dobat sodar ataupun dobat kitabah. Itu sudah bagian dari hifdzul hadis. Itu kalau dalam tradisi ilmu hadis. Tapi kalau yang dimaksud di sini memang menghafal Quran ya. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal. Di Singkiti itu Mauritania. Itu saya pernah diceritakan kalau anak 7 tahun 8 tahun belum hafal Quran itu aib bagi keluarga. Ya.
saking apa tradisi menghafal dari kecil itu sudah dimulai. Ya. Kemudian Somalia, saya lihat orang-orang Somalia itu banyak yang hafal Quran. Ya, hampir ya saya nemui orang-orang Somalia itu hafal Quran. Nah, di kita memang itu belum menjadi tradisi. Ya. Tetapi wallahu alam ya, walaupun seperti itu, Indonesia tidak kurang juga ya melahirkan para ulama-ulama dunia atau bahkan ulama-ulama yang mampu menjaga umat. Ya. Wallahu alam, wallahu alam bishawab. Atau ada tambahan? Kalau mau nambahkan silakan. Ada pandangan lain boleh. Di chat ada pertanyaan Ustaz. Di chat sebentar. Di kolom chat. Iya. Bagaimana kalau ada mustalah hadis ya. Mustalah hadis yang sebentar. Tradisi mustalah hadis yang biasa dipraktekkan di banyak negara Islam itu rata-rata hampir sama ya. Pertama itu biasanya baikuniyah. Itu 34 bait ya. Itu kan gampang ya. Kalau dihafal seminggu sepertinya bisa ya. 34 bait baikuniyah. Makanya syarah baikuniyah itu banyak sekali. Yang kedua, Nuzhatun Nadhar dengan syarahnya syarah Nukhbatul Fikr karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Itu rata-rata itu ya. Baikuniyah, kemudian Nuzhatun Nadhar karangan Al-Hafidz Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baru setelah itu masuk At-Taqrib wa Taisir karangan tadi siapa? Al-Imam An-Nawawi. Nah, setelah itu biasanya kalau yang dipelajari itu Muqaddimah Ibnu Shalah. Itu paling akhir karena paling sulit. Ya, jadi mulai dari Baikuniyah itu 34 bait yang sangat simple. Kemudian Nuzhatun Nazar itu karangan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, kemudian At-Taqrib wa Taisir karangan Imam Nawawi, terakhir Muqaddimah Ibnu Shalah. Tapi itu hanya mustalah. Tapi apakah belajar ulumul hadis cukup itu? Tentu tidak. Banyak orang berkutat dalam teori ilmu hadis tapi tidak ada prakteknya. Nah, itu apa ya? Itu sangat ada celah yang sangat besar yang ditinggalkan. Jadi banyak orang belajar teori ulumul hadis tapi tidak ada prakteknya. Itu meninggalkan celah yang sangat besar. Ya. Makanya sekarang itu ada yang sebut takhrij wa dirasatul asanid. Bagaimana mentakhrij hadis dan mengkaji sanad itu bagian dari mempraktekkan ulumul hadis. Bagian dari mempraktekkan mustalahul hadis. Ya. Karena nanti antara teori dengan praktek itu akan berbeda. Ya. Ya kita belajar komputer teori, tapi nggak pernah praktek bikin program. Ya, belajar Delphi, belajar apalagi selain Delphi itu lupa lagi. Tapi nggak pernah ngetik, bikin coding. Ya nggak pernah bisa. Di kita kadang berkutat dalam teori ulumul hadis, tapi tidak terjun di dalam meneliti atau mengkaji hadisnya. Ya. Sekarang ada yang sebut at-takhrij wa dirasatul asanid. Mentakhrij hadis, menemukan tempat-tempat hadis di mana saja dan mengkaji sanad wa dirasatul asanid. Mungkin itu. Ya. Itu kalau yang jenjang lengkap ya, yang 4 kitab tadi itu jenjang yang lengkap. Tapi kalau sebatas wawasan sederhana itu mungkin Baikuniyah sama Nuzhatun Nadhar. Wallahu a'lam. Ada lagi foto. Atau ada yang menambahkan, berkomentar silakan. Nah, saya itu
sering menyampaikan dan juga membuat tulisan kecil terkait menghafal Quran. Ya. Karena saya pun banyak berkutat atau bergaul dengan orang yang masa muda menghafal Quran dan selesai dengan hafalannya dan tidak diteruskan sampai hafal Quran. Akhirnya ya cuman hafal. Itu kan sangat disayangkan ya, usia masih muda sudah hafal Quran, harusnya terus melejit tapi selesai di sana. Karena apa? Ya dari awal dijadikan awal dan akhir. Padahal kalau Imam Nawawi itu berkali-kali dalam kitab ini awali belajar ilmu itu dengan hafalan Quran, baru menghafal matan yang lain, baru syarah kitab-kitab yang lain. Itu yang perlu kita hidupkan kembali ya. Hafal Qurannya sudah baik, sudah betul, tapi jangan berhenti sampai di hafalan Al-Quran. Berarti Ustadz, fenomena di Indonesia kan ada fenomena gini, orang yang memang dari kecil jalurnya menghafal Al-Quran. Kemudian akhirnya dia mendirikan pesantren tahfidz Quran. Ya sudah, tahfidz Quran aja yang diajarin kan. Ya, ya. Ininya apa sanadnya dan sebagainya. Fenomena zaman dulu seperti itu nggak? Kayaknya enggak ya. Artinya ya Kalau tadi ya. diawali gitu ya, diawali hafal gitu dan mengajarkan ilmu-ilmu yang lain ya. Iya. Makanya ulama kita itu jadi hafal Quran itu kan wasilah ya, bukan tujuan. Hafal Quran itu wasilah. Nah, yang jadi masalah wasilah jadi tujuan. Kita belajar ilmu alat nahu sorof itu kan alat. Alat itu kalau nggak digunain ya kayak kita beli pisau diliatin, ya nggak pernah dipakai mengupas. Gitu. Nah, maka kata ulama menghafal Quran itu wasilah, ya. Alat untuk memahami Quran lebih baik. Nah, masalahnya kalau cuma dihafal saja, dan itu banyak saya temukan ya. Bahasa Arab pun terbatas, fikih sangat terbatas. Dan karena sudah terlanjur direkrut menjadi pengajar, ya sudah mandek. Semangat untuk belajarnya pun udah menurun drastis. Padahal usia masih 17, ya 18 atau 16, itu saya temukan banyak. Tidak tahu di tempat lain, tapi yang saya temukan di sekitar saya itu banyak. Iya sama Ustaz. Di tempat saya ya termasuk adik saya, dia jalur Quran, dua-duanya hafal Quran tapi akhirnya cuma pesantren cuma pesantren hafal Quran aja, tahfidz Quran aja. Kalau ilmu lainnya gimana? Belajar tapi yang sebatas nahu aja, misalnya kitab-kitab itu. Tapi artinya fikih-fikih besar itu nggak diperdalam gitu, karena ya tadi ya pesantrennya tahfidz Quran, menerimanya juga santri-santri tahfidz aja, fikihnya fikih sederhana aja sih sebenarnya. Karena gini juga ya, dalam hadis itu kan salah satu tanda akhir zaman itu kasuro qura'uhu wa qalilu faqih. Banyak para penghafal Quran, pembaca Quran, tapi sedikit orang yang memahaminya. Nah, itu yang perlu kita wanti-wanti juga, jangan sampai banyak yang hafal Quran, tetapi sedikit orang yang memahaminya. Jadi teruskan menghafal, tapi jangan berhenti di menghafal. Makanya sekarang suka saya lihat ada pesantren pasca tahfidz. Nah itu bagus juga ya. Pasca tahfidz itu bisa di tafsir, ya bisa di fikih, bisa di yang lainnya. Ya. Allah. Ustaz, satu lagi Ustaz, nambahin. Ya, Fadol. Silakan. Berarti bukan kalau tidak hafal Quran ya, berarti tidak mesti juga. Misalkan orang nggak sanggup menghafal Quran gitu kan ya. Ya dia baca mungkin hafal sih, tapi nggak banyak lah ayat-ayat pilihan. Nah, tapi dia juga belajar kitab gitu, mulai fikih dan lain sebagainya gitu ya, sambil jalan aja. Tapi dia nggak menghafal Quran gitu. Kalau tadi di kitab itu kan katanya diawali dengan hafal Quran gitu, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Ya, itu mungkin yang banyak terjadi di Indonesia. Tapi walaupun kondisi seperti kalau menurut saya mungkin seperti ini ya, itu kondisi ideal itu memang diawali dengan hafal Quran. Itu idealnya seperti itu. Nah, tapi mungkin kembali kepada tadi Imam Nawawi mengatakan yakhtalifu biikhtilafin. Di kita tradisi itu kan belum ada. Tapi meskipun itu belum hidup, kita cukup berhasil menghasilkan ulama-ulama yang
ulama-ulama yang mampu menjaga umat, yang memberikan edukasi kepada umat, ya. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah muslim terbesar ya secara kuantitas. Nah, itu ada kondisi ideal, ada kondisi apa ya? Kalau ideal memang diawali dengan hafal Quran. Kalau itu belum ada ya kita jalani yang ada dulu. Ya, mungkin seperti itu ya. Dan memang tidak semua orang itu bakat ngapalin Quran juga. Dan itu hukumnya fardu kifayah ya. Kalau dalam kitab At-Tibyan Imam Nawawi itu bukan Imam Nawawinya ya, muhakkiknya itu menghafal Quran itu fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau fardu ain ya dosa, yang saya nggak hafal Quran ya dosa. Tapi bisa apa? Gugur kewajiban dengan yang lainnya. Tapi kalau fikih, akidah, kemudian akhlak itu fardu ain. Nah, kita itu kadang tertukar antara fardu ain dengan fardu kifayah. Fardu kifayah didahulukan, fardu ain kelupaan. Maka yang baik itu fardu ain, baru fardu kifayah. Jadi pelajari dulu 3 ilmu, ya, fikih yang benar, akidah yang benar, akhlak, baru belajar dokter, baru jadi dokter, baru jadi polisi. Ya. Kalau fardu ain tidak dipahami dengan baik, jadi dokter tidak amanah, jadi polisi tidak aman. Itu pembahasan itu ada di tengah-tengah sebelumnya ya. Mana ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Nah, Profesor Nakib Al-Atos itu menggarisbawahi fenomena orang tidak memperhatikan fardu ain di dalam syariah. Dan ilmu fardu ain ini tidak didapatkan dalam tradisi pengetahuan barat. Karena di barat itu ilmu terus bergerak, tidak ada yang tidak ada yang mapan. Ya, makanya ada era era kuno, kemudian abad pertengahan, modern, pasca modern. Itu menandai perubahan pemikiran dan perubahan pengetahuan dan perubahannya dari akar-akarnya. Makanya tidak ada ilmu itu fardu ain dari dulu sampai sekarang misalnya. Keimanan dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Akhlak dari dulu sampai sekarang ya tidak berubah. Nilai-nilainya ya sama dari dulu sampai sekarang. Mungkin itu. Allahu a'lam. Ya, kurang lebih. Ustaz, kebetulan anak saya mau melanjutkan ke rencananya ya ke Mesir, mau ngambil tafsir Quran. Katanya harus hafal dulu ya, kalau jurusan tafsir ya. Saya kalau tafsir kurang tahu ya, tapi kalau kiroat, saya sering dengar memang hafal Quran ya, kiroat. Kalau tafsir, saya kurang tahu ya, Allahu a'lam. Iya. Tapi kalau di Mesir, selain di Azhar, di kuliahnya itu memanfaatkan di madyafah dan masjidnya. Banyak yang alim itu karena memanfaatkan halakoh di Masjid Azhar dan madyafah sekitar. Itu kita bisa seharian full belajar kitab itu bisa. Saya pun sering memanfaatkan yang online itu di Masjid Azhar atau di madyafahnya. Itu kitabnya luar biasa. Jadi jangan terpaku pada kuliah saja, tapi di luar kuliah pun dimanfaatkan. Iya, kasih Ustaz. Itu tinggal dilihat di YouTube, di Facebook gitu ya, Jami Azhar atau madyafah. Madyafah itu tempat belajar yang pengajarnya ulama Azhar semua. Itu saja mungkinnya sudah terlalu malam. Cukup, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau keluar.